Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bastohan Gumelang, Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Andalas. Anda hadir sekarang di dalam Tadarus Demokrasi dan Hukum di bawah naungan Mahfud MD Official yang selalu menayangkan podcast Terus Terang. Silakan sekarang Anda bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Mahfud MD. Semoga selalu dalam keadaan sehat, Prof. Perkenalkan, saya Bastohan Gumelang sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya ingin bertanya, Prof, melihat beragam hal yang terjadi belakangan, Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah seringkali menyampaikan dan berbicara perihal Islam wasatiyah, Prof. Dalam khazanah Islam klasik, banyak ulama yang menafsirkan tentang itu, seperti ulama Al-Asafani, yang mengartikan Islam wasatiyah ialah berada di tengah-tengah, dan juga kita bersikap menjaga diri dari hal-hal yang melampaui batas atau ifrat, dan juga tafrid atau ekstrim. Dan juga bagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi pertanyaannya Prof yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Prof mengartikan dan menafsirkan Islam wasatiyah ini dan juga wasato sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah tadi, dan apakah konsep dan ajaran Islam ini, Prof, bisa menjadi salah satu solusi dalam menghadapi problematika yang terjadi hari ini, seperti kekeliruan dan juga ekstremisme dalam memahami kepercayaan-kepercayaan yang berujung pada tindakan-tindakan terorisme, radikalisme, dan intoleran yang terjadi di Indonesia hari ini, Prof. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jadi Islam wasatiyah, atau ada yang menyebutnya wasatiyah Islam itu dipopulerkan di Indonesia oleh 3 ormas Islam besar, yaitu NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama. Jadi mengatakan Islam di Indonesia itu adalah Islam wasatiyah, Islam jalan tengah, Islam yang moderat atau moderasi di dalam beragama. Apa tuh? Yaitu Islam yang tidak merasa menang sendiri, tidak merasa paling tinggi, tidak merasa paling benar. Betul, sebagai akidah kita harus merasa paling benar. Dibandingkan dengan agama lain, Islam itu paling benar menurut kita pemeluk Islam. Tapi kita juga harus yakin bahwa orang yang memeluk agama lain itu yakin bahwa agamanya lah yang paling benar. Karena kalau tidak yakin yang paling benar, pasti dia tidak akan memeluk agama. Nah, kesadaran tentang ini, kita memeluk agama dengan keyakinan kita dan menghargai orang yang beragama lain sesuai dengan keyakinannya adalah bagian dari Islam moderat atau Islam wasatiyah yang bersifat adil, inklusif, seimbang, dan kosmopolit. Artinya menjadi kesewargaan meskipun berbeda-beda. Saudara, yang wasatiyah itu bukan agama Islam, tetapi umat Islam. Tadi ayat yang dibaca oleh saudara Baston itu kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah saya Tuhan telah menciptakan kamu umat, ya, yang merupakan umat di tengah. Bukan mengatakan wa kadzalika ja'alnal Islam wasato. Enggak. Karena Islam itu pasti menurut keyakinan pemeluknya adalah yang unggul. Sama dengan orang Katolik mengatakan agama saya yang unggul. Ya sudah, masing-masing. Sehingga dalam Islam itu ada ajaran ya lakum dinukum waliyadin. Nah, oleh sebab itu Islam wasatiyah itu di dalam perilaku mengandung minimal unsur-unsur sebagai berikut. 1, dia harus tasamuh, toleran, ya. Tasamuh itu artinya toleran. Yang kedua, iktidal, lurus, tegas, tanpa pandang bulu di dalam menegakkan keadilan. Kemudian musyawarah di dalam hidup bersama dan menjunjung
asas kesamaan kedudukan. Kemudian keseimbangan di dalam bertindak dan mendahulukan yang lebih penting. Kemudian Islam juga berarti reformasi, memperbaiki sesuatu yang sudah perlu diperbaiki. Lalu ada tahadur, yaitu berkeadaban, Islam yang berkeadaban. Lalu ada tatawur wal ibtikar, dinamis, inovatif. Intinya wasatiyah Islam itu atau Islam wasatiyah itu Islam yang menolak ekstremisme, menolak radikalisme, menolak intoleransi, menolak gerakan kaum Islam jihadis, dan menolak hal-hal yang meracuni kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merusak ideologi yang telah disepakati sebagai bangsa. Dan dengan demikian, kalau dengan Islam wasatiyah yang banyak dikampanyekan di Indonesia, itu adalah sebenarnya dalam rangka membangun Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya Islam rahmatan lil muslimin, tetapi Islam rahmatan lil alamin untuk seluruh alam dan seluruh manusia. Itulah Islam wasatiyah. Cukup. Selamat berpuasa.